Zoltan P. Denes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi siswa yang mempelajarinya. Denes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Brunner, Denes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Perkembangan konsep matematika menurut Denes dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar dari konkret ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang direncanakan antara yang satu segmen, struktur pengetahuan dan belajar aktif, yang dilakukan melalui media matematika yang disalin secara khusus. Menurut Denes, permainan matematika sangat penting, sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Tahapan-tahapan teori belajar Denes. Pembelajaran dalam teori Denes terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, permainan bebas atau free play. Tahap paling awal dari teori Denes adalah permainan bebas, yang merupakan tahapan pembentukan konsep, terdiri atas aktivitas tidak struktur dan tidak terarah. Pada tahap ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk memahami konsepnya masing-masing, yang memungkinkan mereka mengadakan eksperimen dari konsep tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting, karena melalui permainan bebas, mereka diperkenalkan dengan konsep melalui interaksi yang memuat representasi dari konsep tersebut. Dalam tahapan ini, peserta didik membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri dalam memahami konsep. Kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Setelah permainan bebas terlaksana, selanjutnya melakukan permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan pada suatu konsep. Setelah mendapatkan aturan-aturan tersebut, mereka siap bermain permainan yang berkaitan dengan konsep. Dengan melakukan permainan, peserta didik dapat melakukan analisis terhadap struktur matematika. Semakin banyak permainan yang dilakukan, maka akan semakin jelas konsep yang akan dipahami karena mereka mendapatkan berbagai pengalaman dari permainan itu. Ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for communication. Tahap ini dilakukan setelah peserta didik melakukan permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari permainan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam melakukan pencarian sifat ini, mereka dapat dibantu untuk mentranslasikan persamaan struktur dari permainan satu ke permainan lain tanpa mengubah sifat-sifat abstrak yang ada pada permainan sebelumnya. Keempat, permainan representasi atau representation. Tahap ini adalah tahap peserta didik mengambil sifat dari beberapa situasi yang sama. Setelah peserta didik mendapatkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi tersebut, mereka menentukan representasi dari suatu konsep. Representasi yang dibuat akan bersifat abstrak. Hal ini akan mengarahkan mereka kepada pengertian struktur matematika yang abstrak sesuai dengan konsep yang sedang dipelajari. Kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Permainan dengan simbolisasi adalah tahap di mana peserta didik merumuskan representasi dengan simbol-simbol atau perumusan verbal yang sesuai dengan konsep tersebut. Terakhir, permainan dengan formalisasi atau formalization. Pada tahapan yang terakhir ini, peserta didik diminta untuk mengurutkan sifat-sifat baru dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru. Implementasi teori Denes.
Salah satu materi yang dapat diterapkan dengan menggunakan teori DNS adalah materi operasi perkalian. Kami memberikan sebuah permasalahan, yakni jumlah semua kelereng pada kotak. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami konsep dari perkalian. Kegiatan kali ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, langkah pertama permainan bebas. Pada permainan ini perlu disediakan 3 buah kotak, masing-masing dinamakan kotak A, kotak B, dan kotak C. Kemudian, perlu disediakan juga beberapa kantong yang berisikan 2 buah kelereng. Isikan kotak A, B, dan kotak C dengan 1 buah kantong masing-masing. Di sini, kemungkinan jawabannya, kotak A akan berisikan 2 buah kelereng, kotak B berisikan 2 buah kelereng, dan kotak C juga berisikan 2 buah kelereng. Langkah kedua, permainan dengan aturan. Peserta didik diberikan pertanyaan terkait jumlah kelereng seperti berapa jumlah kelereng pada masing-masing kotak apabila kotak A dimasukkan 2 kantong kelereng, kotak B 3 kantong kelereng, dan kotak C 1 kantong kelereng. Kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini adalah kotak A 4 kelereng dengan aturan 2 tambah 2, kotak B 6 kelereng dengan aturan 2 tambah 2 tambah 2, dan kotak C 2 kelereng. Langkah ketiga, mencari kesamaan sifat. Melalui kegiatan sebelumnya, peserta didik menentukan banyaknya jumlah kelereng pada masing-masing kotak dengan pola 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya hingga ditambah 2. Banyaknya penjumlahan 2 ini sebanyak N yang merupakan banyaknya kantong berisi kelereng yang masuk ke tiap kotak. Langkah keempat, permainan dengan representasi. Di sini, peserta didik menghitung jumlah kelereng yang dimasukkan pada masing-masing kotak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya. Langkah kelima, permainan dengan simbolisasi. Dari langkah sebelumnya, peserta didik menentukan rumus dengan pola yang telah muncul. Rumus yang dapat disimpulkan dari 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya ditambah 2 dengan 2 sebanyak N adalah N dikali 2. Langkah keenam, permainan dengan formalisasi. Peserta didik menyelesaikan permasalahan serupa menggunakan rumusan yang telah diketahui sebelumnya.